Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Saifuddin SPDI, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 011 Sangatta Utara. Pada hari ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni koneksi antar materi kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya menganggap bahwa murid di kelas saya adalah objek, di mana seorang murid mengikuti perintah serta aturan yang telah diberikan oleh seorang guru, yang mana tanpa saya sadari telah menerapkan pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center selama proses pembelajaran di dalam kelas saat sedang berlangsung. Murid juga dituntut untuk memahami semua materi pelajaran agar saat kegiatan penilaian murid akan mendapatkan nilai yang tinggi, sehingga semua pelajaran dapat dituntaskan sesuai dengan target kriteria ketuntasan minimal. Terkadang saya kurang memperhatikan bagaimana minat murid saya serta perilakunya selama di kelas. Dikarenakan saya terlalu bersemangat untuk menyampaikan materi dengan harapan agar murid mampu memahami materi yang disampaikan dan dapat mengerjakan tugasnya dengan tepat waktu. Nah, selama kegiatan pembelajaran berlangsung, saya berusaha memberikan contoh perilaku yang baik dengan bagaimana sikap di kelas saat guru sedang menerangkan. Namun, terkadang kondisi kelas menjadi seperti menegangkan karena seolah-olah murid terpaksa untuk mengikuti pembelajaran di kelas, yang mana tanpa saya sadari saat mengajar masih sering menggunakan metode ceramah sehingga hanya sedikit memberikan ruang kepada murid. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul ini, banyak sekali hal-hal baru yang saya pahami. Di antaranya yaitu saya menjadi lebih memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan berpihak atau berpusat pada murid. Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Saya juga semakin memahami akan makna dari semboyan pendidikan yang berbunyi. Yang pertama, ing ngarsa song tulodo, di depan memberi teladan. Maka selayaknya seorang pendidik harus bisa membimbing dan mengarahkan agar tujuan pembelajaran yang dipelajari siswa benar dan tepat. Yang kedua, ing madyo mangun karso, di tengah membangun kekuatan dan terus berkarya. Kehadiran pendidik dapat memfasilitasi dengan beragam metode dan strategi agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Selain itu, potensi yang dimiliki anak dapat berkembang dengan baik. Dan yang ketiga, tuturi handayani, yakni di belakang memberi dorongan. Seorang pendidik harus bisa memberikan dorongan dan arahan kepada siswa untuk selalu belajar dengan tuntas dan maju berkelanjutan yang memiliki makna pada kehidupannya. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Dewantara? Yang dapat saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah menjadikan murid di dalam kelas sebagai subjek, bukannya objek, sehingga murid memiliki kemerdekaan dalam belajar.
menerapkan pendidikan yang berpusat pada murid, dan memberikan respon yang positif dikala murid sedang mengekspresikan dirinya, serta memposisikan seorang guru sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan, agar murid tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya, serta memberikan ruang waktu kepada murid agar bisa mengekspresikan dirinya sehingga saya mampu melihat bakatnya, minatnya, sehingga dari murid tersebut yang nantinya dapat menuntun murid untuk diarahkan kepada hal yang lebih baik. Kemudian, menciptakan suasana kelas yang menjadi lebih menyenangkan dengan menggunakan metode pembelajaran yang menarik dan inovatif, memberikan pembelajaran yang menyenangkan melalui media pembelajaran yang bervariasi, baik berupa gambar, video, maupun audio, atau pembelajaran yang berbasis permainan, serta berusaha menunjukkan teladan dan contoh yang baik dengan memberikan penguatan pendidikan karakter pada murid sesuai dengan 6 profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Pemikiran Ki Hajar Dewantara mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Baik, terima kasih saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia guru penggerak.